قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الأوقات التي تكره الصلاة فيها تحريما كما في الروضة وشرح المهذب هنا، وتنزيها كما في التحقيق وشرح المهذب في نواقض الوضوء. وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب، إما متقدم كالفائتة أو مقارن كصلاة الكسوف والاستسقاء. فالأولى من الخمسة الصلاة التي لا سبب لها إذا فعلت بعد صلاة الصبح وتستمر الكراهة حتى تطلع الشمس. والثاني الصلاة عند طلوعها فإذا طلعت حتى تتكامل وترتفع قدر رمح في رأي العين. والثالث الصلاة إذا استوت حتى تزول عن وسط السماء، ويستثنى من ذلك يوم الجمعة فلا تكره الصلاة فيه وقت الاستواء. Pasal ini menjelaskan tentang waktu-waktu yang mana hukumnya makruh melakukan salat. Fiha tahriman kama fi rawdati wa syarhil muhaddabi huna. Jadi, mengerjakan salat pada waktu-waktu tersebut hukumnya makruh tahrim. Sebagaimana keterangan dalam kitab Ar-Rawdah dan Syarah Muhaddab dalam bab salat. Wa tanzihan akan tetapi hukumnya makruh tanzih. Sebagaimana keterangan dalam kitab At-Tahqiq dan Syarah Muhaddab dalam bab Nawaqidul Wudu. Jadi, kemakruhan melakukan salat itu ada yang mengatakan bahwa hukumnya makruh tahrim. Makruh tahrim ialah suatu perbuatan yang bila dilakukan mendapatkan dosa, bila ditinggalkan mendapatkan pahala. Antara makruh tahrim dan haram memiliki persamaan yang membedakan jika haram bersumber langsung dari dalil qat'i dan dalilnya jelas. Sedangkan jika makruh tahrim tidak bersumber dari dalil qat'i dan bersifat dhanni, yakni sementara. Perkara haram contohnya berzina. Berzina itu hukumnya haram. Jelas di dalam Al-Qur'an terdapat ayat la taqrabuz zina yang artinya janganlah engkau mendekati zina. Jadi jika haram terdapat dalil yang jelas. Wa khamsatu awqatin, waktu-waktu yang tidak diperbolehkan melakukan sholat itu ada 5 kecuali sholat yang memiliki sebab. Jadi jika sholat yang dilakukan seperti sholat sunnah mutlak maka hukumnya makruh, tidak boleh dikerjakan. Namun jika memiliki sebab maka hukumnya boleh. Sholat yang memiliki sebab ada kalanya sababun mutaqaddimun. Sebab mutaqaddim itu sebabnya terjadi terlebih dahulu baru disunnahkan melakukan sholat. Contohnya kalfaitati, seperti mengkodok sholat atau melakukan sholat tahiyatul masjid. Jadi sebab mutaqaddim itu setelah terjadinya suatu perkara disunnahkan melakukan sholat. Ada juga sebab muqarin. Sebab muqarin itu sebabnya terjadi bersamaan dengan kesunahan melakukan sholat, seperti sholat gerhana matahari. Saat terjadi gerhana matahari, seseorang disunnahkan melakukan sholat gerhana matahari. Namun, jika gerhana matahari telah hilang, maka kesunahan melakukan sholat juga hilang. Ada kalanya sebabun mutaakhirun. Sebab mutaakhir itu sebabnya berada di akhir, sehingga seseorang disunnahkan melakukan sholat sunnah terlebih dahulu. Contohnya seperti sholat istisqa. Sebelum terjadinya hujan, seseorang disunnahkan melakukan sholat istisqa, yakni sholat meminta hujan. Jadi, jika sholat yang dilakukan memiliki sebab seperti yang telah dijelaskan tadi, maka hukumnya boleh dilakukan. Namun, jika tidak memiliki sebab, maka tidak boleh dilakukan, yakni hukumnya makruh. Yang pertama, idza fu'ilat ba'da sholati subhi. Ketika melakukan sholat di waktu setelah melakukan sholat subuh sampai hatta tatwa, sampai terbitnya matahari. Jadi waktu yang dimakruhkan dimulai dari selesai sholat subuh sampai terbitnya matahari. Saat
Saat matahari terbit, apakah waktunya sudah tidak dimakruhkan lagi? Jawabannya tidak, karena berada di pembahasan selanjutnya, yakni watani as-shalatu 'inda tulu'iha. Seseorang makruh melakukan salat pada waktu terbitnya matahari hatta tatakamalah, sampai matahari terbit sempurna dan matahari naik sekitar 1 tombak dengan penglihatan kasat mata. Jadi, makruh seseorang melakukan salat dimulai dari setelah salat subuh sampai matahari terbit sempurna dan naik sekitar 1 tombak. Itu yang ketiga, makruh melakukan salat pada waktu istiwa hatta tazula, sampai tergelincirnya matahari. Yang dimaksud waktu istiwa ketika matahari tepat berada di tengah-tengah langit, lurus berada di atas kepala. Maka jadi seseorang dimakruhkan melakukan salat pada waktu istiwa tersebut an wasatis sama'i, sampai matahari bergeser dari tengah langit, yakni sampai tergelincirnya matahari. Akan tetapi kemakruhan melakukan salat tersebut dikecualikan pada hari Jumat, sebab hari Jumat merupakan sayyidul ayyam, yaitu hari yang penuh keistimewaan dan keberkahan, sehingga seseorang diperbolehkan dan hukumnya tidak makruh melakukan salat pada hari Jumat dengan tujuan supaya umat Islam bisa memperbanyak ibadah pada hari Jumat di waktu istiwa.